Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Selendang Kubur tidak pernah mengira bahwa gurunya, Nyai Guru Betari Ayu, tiba-tiba muncul di Bukit Garinda. Apa gerangan yang akan dilakukan sang guru? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Karena baru kudapatkan dari Telaga Manik Intan. Hah? Selendang kubur terperanjat. Jadi, itukah yang dinamakan cincin Manik Intan? Betul, selendang kubur. Nah, sekarang hadapilah mereka. Aku akan menerobos masuk ke kamar Nyai Lembas Marah. Baik, guru. Seperti kilat, tubuh Betari Ayu melesat. Selendang kubur masih terkesima dengan cincin pusaka yang ternyata ada di tangan gurunya. Pantas Nyai Guru tidak mau menggunakan pedang itu, tapi berani menghadapi Nyai Lembas Marah. Rupanya dia sudah punya pusaka lain yang bisa diandalkan untuk mengalahkan lawannya. Heran sekali aku, mengapa cincin itu bisa ada di tangan guru? Padahal tokoh persilatan sedang memperebutkan cincin yang seharusnya menjadi milik Suto Sinting itu. Selendang kubur tak tahu gurunya telah menyelam ke dalam Telaga Manik Intan saat Datuk Maragadai mengejar Dirgo Mukti. Sampai cincin itu ditemukan oleh Betari Ayu, kedua orang itu masih sibuk saling kejar dan saling adu kekuatan. Betari Ayu cepat tinggalkan Telaga Manik Intan tanpa diketahui oleh Datuk Maragadai maupun Nonisa Sontoloyo Dirgo Mukti itu. Selendang kubur tak tahu gurunya telah menyelam ke dalam Telaga Manik Intan saat Datuk Maragadai mengejar Dirgo Mukti. Sampai cincin itu ditemukan oleh Betari Ayu, kedua orang itu masih sibuk saling kejar dan saling adu kekuatan. Betari Ayu cepat tinggalkan Telaga Manik Intan tanpa diketahui oleh Datuk Maragadai maupun Nonisa Sontoloyo Dirgo Mukti itu. Nyai Betari Ayu merasa memperoleh kekuatan yang tak lagi menyaksikan hatinya. Cincin Manik Intan disematkan di jari tengah kanan. Dengan bersenjatakan cincin dahsyat itu, ia yakin bisa kalahkan Nyai Lembas Marah tanpa harus menggunakan pedang jala ganda. Tetapi di ujung tangga menuju bangsal pertemuan, dua sosok perempuan berwajah garang menghadangnya. Mereka adalah Maharani dan Putri Alam Baka. Langkah Betari Ayu pun terhenti karenanya. Oh, rupanya kau yang menjadi biang keributan ini, Betari Ayu. Maharani dan Putri Alam Baka, saud Betari Ayu yang sudah mengenal mereka sejak dulu. Barangkali dugaan kalian benar, akulah biang keributan ini. Tapi jika perawan sesat, orangmu itu tidak lebih dulu melakukan pembantaian perguruanku, aku tidak akan datang kemari menuntut balas. Kau menuntut balas atau menuntut kembalinya Suto? Maharani sunggingkan senyum sinis menyindir. Mana yang terbaik, itu yang kuambil, jawab Betari Ayu dengan sikap kalem. Ia harus bisa menahan luapan amarahnya agar cincin Manik Intan tidak menyemburkan kekuatannya ke sembarang arah. Ia pun menahan tenaga dalamnya agar tidak mudah terlepas sebelum cincin itu diarahkan pada sasarannya. Nyai Betari Ayu tenangkan diri dan tetap bisu sebelum kedua lawannya bergerak. Mata Betari Ayu tak pernah lepas dari gerak kewaspadaan. Karenanya,
Ketika Maharani tebarkan kipasnya dalam gerakan kecil, Betari Ayu cepat hadangkan tangan kiri ke depan untuk menahan pukulan jarak jauh yang dilepaskan secara diam-diam itu. Pukulan itu bisa tertahan. Maharani mundur setindak karena tersentak, tapi dari cincin di tangan kirinya melesat sinar menyilaukan ke arah samping secara tak sengaja. Sinar itu mengenai seorang lawan yang sedang berhadapan dengan selendang kubur. Melihat kilatan sinar menyilaukan dari cincin itu, maka Maharani dan Putri Alam Baka terbelalak seketika. Karena mereka melihat ada satu orang lagi yang rubuh dalam keadaan tubuh bolong karena terkena tembusan sinar putih menyilaukan itu. Orang yang rubuh dan menjadi korban kedua adalah orang yang sedang berhadapan dengan peri malam. Cepat-cepat Putri Alam Baka menutupi kekagumannya dengan sunggingkan senyum sinis di bibir. Ia berkata kepada Betari Ayu, "Oh, kau pamer ilmu, Betari Ayu. Kau pikir kami takut dan menjadi gentar melihat pusaka pada cincinmu itu? Itu satu permainan anak kecil saja. Alangkah memalukan sekali jika muridnya Lembah Asmara akan mati karena permainan anak kecil," kata Betari Ayu. "Congkak, kau pikir kau mampu menghadapi kami berdua?" sentak Maharani. "Barangkali perlu ditambah gurumu sekalian suruh menghadapiku. Tak akan mundur setindak pun aku menghadapi kalian bertiga yang sepatutnya telah kuusir dari tanahku ini." "Jahanam!" geram Maharani. Lalu ia sentakkan kipasnya ke dalam keadaan tertutup. Dari ujung kipas itu keluar sinar merah berkilap melesat ke arah tubuh Nyai Betari Ayu. Betari Ayu cepat sentakkan telapak tangan kirinya ke depan. Cahaya pendar keluar dari telapak tangan itu, bersifat menahan cahaya merah dari kipas Maharani. Tapi ternyata justru cahaya merah itu berbalik arah setelah membentur cahaya pendar di telapak tangan Betari Ayu. Maharani buka mulut dengan napas tersentak tertahan. Pukulan dari kipasnya membalik dan mengenai dirinya. Ia jatuh terjengkang ke belakang dengan sukar bernapas. Melihat temannya jatuh oleh pukulan tangan kiri Betari Ayu, Putri Alam Baka segera cabut serulingnya dari pinggang sambil menggeram. Rupanya kau memang cari mampus ya, Betari Ayu. Hiya! Putri Alam Baka lompatkan diri sambil tebaskan serulingnya dari atas ke bawah, berhenti ke arah dada Betari Ayu. Tapi dengan lincah, tubuh Betari Ayu melesat lompat ke samping dan kakinya menendang kepala Putri Alam Baka. Plak! Tendangan itu berhasil ditangkis Putri Alam Baka yang berkekuatan tenaga dalam. Nyai Betari Ayu tersentak limbung dan jatuh ke tangga. Putri Alam Baka cepat lancarkan serangannya yang kedua. Setelah serangan pertama terhindar dan justru mengenai tubuh orangnya sendiri yang sedang berlari ke pintu gerbang. Seruling itu diancungkan ke depan, keluar cahaya kuning dari dalam lubang seruling. Cahaya kuning itu melesat ke punggung Betari Ayu. Tapi dengan cepat, Betari Ayu palingkan badan dan sentakkan tangan kirinya dengan telapak tangan terbuka. Cahaya pendar kembali berkilap dari telapak tangan itu. Tenaga dalam yang dilepaskan Putri Alam Baka itu membuntur cahaya pendar dan membalik mengenai dada Putri Alam Baka. Putri Alam Baka tersentak mendelik ketika ulu hatinya terkena pukulannya sendiri. Ia terhuyung ke belakang dan jatuh. Nyai Betari Ayu cepat lari tinggalkan mereka yang masuk ke bangunan megah itu. Semua pintu ditendang, didobrak paksa sambil sesekali menghantam rubuh orang yang menghalanginya. Dan ketika semua pintu kamar telah didobrak habis, ternyata Suto tidak ditemukan di dalamnya. Maka Betari Ayu pun masuk ke lorong bertirai ungu. Satu pintu di kamar lorong itu didobrak. Dengan satu tendangan lompat, Betari Ayu menendang ke pintu tersebut. Namun, sebelum ia menyentuh pintu, tubuhnya telah terpental ke belakang dengan sendirinya. Sial, rupanya pintu itu dilapisi tenaga dalam berperisai.
Pasti di kamar itulah Suto disekap oleh Nyai Lembah Asmara, pikir Betari Ayu. Kemudian ia bangkit dan segera menyentakan naga dalamnya yang disalurkan melalui cincin manik intan. Buah! Pintu itu hancur menjadi serpihan yang menebar kemana-mana. Berhasilkah Betari Ayu menemukan Suto Sinting alias pendekar mabuk? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe, tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.